Jadi enak jadi santri itu, nggak ada beban. Siapa gurunya? 2, buku apa yang kamu baca? 3, kamu berteman dengan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pemirsa kalamku rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan selalu diridhoi dan berjalan sesuai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pemirsa kalamku, kali ini saya akan membawakan sebuah acara yang relatif baru yang saya kasih tajuk Ngorea. Apa Ustaz Ngorea? Apa? Ngobrol sore nan bahagia. Jadi Ngorea. teman-teman yang ada di studio maupun yang ada di channel YouTube nanti, kali ini kita kedatangan seorang ustadz dari Bojonegoro ya Ustadz? Iya. Dari Bojonegoro, beliau seorang pendakwah yang sudah malang melintang dari Sabang sampai Merauke ya Ustaz. Dan alhamdulillah dengan pembawaannya yang selalu ceria ala-ala Gus Baha, karena beliau juga santri senior Gus Baha. Beliau juga punya channel namanya Santri Senior. Nah, kali ini kami atau saya akan mengulik habis siapa sih sebenarnya Ustadz Toha ini. Dan alhamdulillah ini kedatangan tamu yang luar biasa. Kita sambut dulu. Selamat sore Ustadz Toha. Alhamdulillah, sore juga Mas Oki. Kabar baik Ustadz? Khairin wa afiyah. Alhamdulillah. Bagaimana komentar tentang studio Kalamku ini Ustadz? Alhamdulillah, luar biasa. Karena pada dasarnya kan yang paling penting ketika ketemu itu makan. Kita baru mulai aja sudah ger seperti ini ya. Jadi kami datang langsung disambut di perusahaan, langsung dikasih makan. Alhamdulillah. Baik Ustadz, untuk sore hari ini kita akan berbincang bareng tentang santri dan kemandirian. Siap. Jadi agar teman-teman khususnya para santri ataupun santriwati yang menonton ini bisa termotivasi dengan saya ini santri tapi juga harus bisa mandiri seperti itu. Siap. Namun sebelumnya Ustadz, saya izinkan saya untuk menanyakan beberapa hal. Saya ini dan juga saya penasaran sebenarnya, dan juga pasti para pemirsa juga penasaran juga. Apalagi teman-teman di studio ini ya masih muda-muda ini. Sebenarnya Ustadz Toha ini dulunya mondok di mana Ustadz? Monggo. Jadi tahun 94-95 itu saya dulunya sekolah SMP Mas Oki. Oh, SMP. Jadi enggak sanawiyah, padahal kakak-kakak saya sanawiyah semua. Saya SMP itu karena memang orang difabel itu, orang cacat seperti saya itu butuh sesuatu yang beda dan tantangan yang beda. Jadi sekolah SMP itu nyabrang rel, nyabrang jalan raya, dan itu tantangan. Bukannya ingin bunuh diri, bukan. Tapi kalau saat itu anak usia SMP bisa nyabrang rel dan bisa nyabrang jalan raya itu keren. Jadi sekolah saya SMP lah. Setelah SMP, sebenarnya saya sudah daftar STM. Sudah daftar STM siang ketika itu. Seandainya saya sekolah jadi mungkin seperti Mas Kim. Sekolahnya semua pelajarannya hanya satu buku, tiga neng sakno. Jadi ala-ala preman itu. Iya. Alhamdulillah pada saat perpisahan sekolah SMP itu saya ditemui guru saya. Kalau nggak salah namanya Pak Andi ketika itu. Pak Andi atau Pak Endi itu. Guru SMP, apa? Ya? Guru SMP. Beliau mengatakan, kamu itu nilainya yang paling bagus itu agama. Teman-teman kamu kok sebenarnya kamu baik, cuma teman-temanmu itu kok sekolah STM semua. Bisa nggak kamu menghindar? Kalau saran saya sih mondok. Itu masuk, kemudian saya pulang. Di desa saya itu ada kiai namanya Ahmad Sodik. Itu kebetulan saya ngaji sama beliau dan mondoknya di Pondok Tanggir. Nah, saat itu ada Kang Ridwan namanya yang juga masih aktif di sana. Kebetulan pas pulang. Jadi tak tanya Kang Ridwan, balik ke Pondok Tanggir kapan? Besok pagi. Langsung malam hari saya ngomong sama bapak, matur sama bapak, kula kepingin mondok.
neng di minta izin. Nah. Matur minta izin ingin mondok di mana di Tanggir. Ya sama siapa? Kang Ridwan. Ya nggak apa-apa, berangkat. Saat itu pertama kali masuk Pondok Tanggir 94 itu saya disangoni bahasane. Beras 7 kilo, uang 20.000. 20.000, beras 7 kilo saat itu. Jadi mondok saya awal sampai akhir itu di Tanggir. Tanggir. Pondok Raudhatul Thalibin Tanggir. Tahun 94 itu berarti saya masih 7 tahun Ustaz. Masih ingusan ya. Iya. Masya Allah Ustaz tua sudah mulai mondok ya. Mulai mondok 94. Kurang lebihnya berapa masa mondoknya berapa tahun Ustaz? Saya mondok 94 masuk, mutakharrij sebenarnya 2002. 2002 ya 8 tahun mutakharrij. Kemudian saat itu saya sama bapak itu minta izin untuk istilahnya istiqomah di rumah boyong. Tapi sama beliau Buya Hasan Tuba Muhammad Asyrafuddin, pengasuh salah satu pengasuh pondok pesantren Tanggir itu ngendikan nggak boleh. Kamu di sini dulu. Lah kan sudah lulus dalam satu fun lah, maksudnya madrasahnya lulus. Tapi pondok kan masih punya program tahfidz. Saya disuruh menghafalkan Quran ketika itu. Jadi saya menghafalkan Quran itu bukan karena keinginan, tapi dawuh guru dan paksaan. Wah, kacau. Ora oleh boyong tambah dikongkon ngapalne Quran, Mas. Kacau tenan niku. Tapi kan banyak kelebihannya Ustaz. Yang hamilul Quran atau orang yang pembawa Al-Quran itu. Jadi meskipun terpaksa tapi kan ya, luar biasa. alasan beliau, kamu di rumah mau apa? Alasan saya ketika itu ya mau cari kerja. Nah ini nanti nyambung sama kuliah itu. Mau cari kerja. Kemudian kata Buya, orang yang ngerumat Quran, ngopeni Quran, orang yang selalu mulazamah bil Quran, itu nanti nggak usah mikir kerja. Nanti Allah yang tanggung jawab. Kalau kamu ngopeni, kalau kamu mulazamah, alhamdulillah 2002 nggak jadi boyong. Akhirnya boyong yang sesungguhnya itu 2007. Cuma 2005 itu sudah mulai sering balik ke rumah. Setiap minggu pulang ke rumah, tapi mbajak. Soalnya saat itu Kiai kampung itu meninggal. Mbah Yai Musa rahimahullah itu punya kajian di masjid. Yang saat itu dengan sangat terpaksa sekali pamong-pamong desa itu ngeluruk ke pondok, minta saya untuk pulang, untuk ngaji. Untuk ngajar. Nah, sama Mbah Yai mungkin ngerti. Saya itu anak yang nggak terlalu bener nemen. Jadi anak ini keras mungkin, anak ini kurang teliti mungkin, nggak boleh. Kalau ganteni ngaji boleh. Saya dibawa kitab Syarafu Ummatil Muhammadiyah sama beliau. Ya itu karangan Said Muhammad itu. Disuruh itu saja baca, itu saja pelajari, sampaikan ke umat. Kemudian kamu jangan pulang dulu. Dan terus ya setiap Kamis pulang. 2005 itu. Kamis sore pulang, Sabtu pagi balik pondok, kadang Sabtu sore. Lah saat itulah 2005 itu Gus Bahak buka kajian di Mbalen. Lah saat itu santrinya baru 12, 13. Kan ya, itu ya. Di Mbalen Bojonegoro 2005. Lah, sambil saya pulang dari Pondok Tanggir, pagi ngisi di masjid. Ya. Akhirnya sore saya ngaji sama beliau Gus Bahak, baru ke Pondok Tanggir. Jadi sejak 2005. Kalau resminya pulang, total nikah 2007. 2007. 2007. Ngomong-ngomong nikah umur berapa Ustaz? 27. Oh, yang 27. Ketuan ya Rapa. Iya. Nah, ini memang kita kalau ngomong soal Al-Qur'an ini luar biasa ya. Ya teman-teman yang para pemirsa mungkin silakan ngafalin Quran. Terus ngafalin Quran sampai hafal. Tadi kata Ustadz enggak perlu kerja nanti, enggak perlu mikir kerja. Ini dibuktikan aja ya Ustadz. Ngafalin Quran, terus habis itu enggak usah ngapa-ngapain. Nanti enggak bakal punya uang kamu. Ya kerja tetap, intinya tetap. Maksudnya Al-Quran ini adalah sebuah fadl atau anugerah yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak ada semua orang ya Ustaz yang diberi kesempatan untuk hafal Al-Quran. Dan saya insya Allah OTW Ustaz. Mohon doanya ya nanti. Siap. Kemudian untuk sekarang kan aktivitas banyak berdakwah ya Ustaz. Dan saya dengar-dengar punya pondok pesantren. Iya. Santrinya berapa Ustaz? Jadi begini.
pondok pesantren kami itu berdiri sebenarnya dari dulu ya, dari peninggalan Mbah itu sudah ada padepokan, ada orang yang stres gila diobati di situ sembuh, diajari silat, diajari tirakat, orang-orang yang ingin jaduk, yang gila bisa datang ke pondok. Lah, kemudian setelah generasi saya ini, saya bisanya mondok. Kalau pencak silat ya nggak terlalu pinter, hanya sekedar bisa. Kalau tirakat saya nggak ahli tirakat. Saya bisanya ya al-kalamu wal lafzu al-murakabu al-mufidu. Akhirnya dari generasi nyambah ke saya itu, dari yang rambutnya gondrong, dari jurus bela diri ya. Tak ajari sholat, tak ajari kitab. Akhirnya terjadilah masa transisi. Sehingga dari gubuk-gubuk kecil yang orang inginkan uragan menjadi gubuk-gubuk anak yang ingin ngaji ya, saat itu. Jadi resminya ada yang betul-betul generasi saya dan Mukim itu 2010-2011 itu. 2010-2011 itu sudah banyak anak Mukim, 20-an itu sudah Mukim. Kemudian karena saya banyak belajar di komunitas bisnis, saya tahu bagaimana membangun yang kuat dan yang besar itu dua hal yang berbeda. Kalau saya membangun yang besar tidak kuat, sama aja ya. Sama aja, nggak ada istilah support system yang baik. Akhirnya, Bismillah dari tahun 2017 kita itu hanya nerima. Jadi yang dulu-dulu tak boyongkan, Mas. Oh malah gitu? Iya, bagaimana nggak diboyongkan? Kalau saya keluar, anak itu ngopi. Oh, jadi sistemnya belum jalan ya? Jadi saat itu saya masih Superman. Ngerti Superman? Apa-apa dewi. Iya. Padahal Superman is dead. Superman ya. Iya, kalau Superman ini sekarang orang hebat berkumpul bersinergi. Monggo lanjut ceritanya. Nah, akhirnya 2017 itu saya diskusi sama Ustadz Nur Kholik. Ke depan pondok pesantren kita itu ingin seperti apa sih Ustadz? Saya tanya seperti itu. Saya ingin itu lulusan pondok ini minimal bisa Fathul Mu'in tanpa makna. Minimal itu. Kemudian kalau Qurannya juga bagus, baik baca atau tahfidz. Yang ketiga, punya leadership yang baik, misalkan nggak rokok, misalkan jamaah itu nggak usah ubrak-ubrak, nggak ada masbuk. Yang keempat, orang itu punya jati diri. Akhirnya dari situ, dari 50 santri yang saat itu ada tahun 2017, yang mewakili yang Anda impikan berapa, kata Ustadz Nur Kholik, kata itu. Diselir dari 50 santri itu tinggal 4 yang tidak rokok, yang bisa baca Fathul Mu'in, yang Qur'annya bagus, yang jamaah nggak pernah telat. Itu hanya 4 anak dari 50. Di filter Ustadz sendiri itu. Iya, dipilih dari 50. Akhirnya ya sudah, yang 46 ini pindah pondok. Bukan tak boyongkan. Kamu santri saya, kamu teman ngaji saya selamanya, tapi enggak di sini. Ada yang ke Sarang, ada yang ke Tanggir, ada yang ke Lirboyo, yang mereka ditampung dengan baik di pesantren yang sistemnya sudah bagus. Akhirnya kita 2017 hanya punya 4 santri. 4 santri. 2017. 2018 ini kita hanya menerima 8 santri walaupun yang daftar 25 sampai 50. Kenapa 4? Karena itulah satu santri yang fushahnya bagus, baca kitabnya bagus, leadernya bagus ini hanya pegang 2 anak, 2 santri. Jadi saat itulah saya semakin enteng. Jamaah agak obrak-obrak, wis lengkap. Karena nggak ada contoh buruk. Jadi yang 2 ini contohnya ini, yang 2 ini contohnya ini, yang 2 ini contohnya ini, yang 2 contohnya ini. Saya nggak ngajari al-kalamu wal lafzu lagi, saya nggak ngajari imriti lagi. Sudah diajari anak-anak. Saya tinggal ngajar 4 santri. Wah, tambah ringan. Jamaah subuh itu biasanya, ayo bangun, diguyang banyu cek pindah. Saat 2018-17 nggak ada. Masbuk pun nggak ada. Akhirnya tahun 2019 nerima hanya 8 lagi. Jadi 1 santri pegang 4. 1 santri pegang 4. 1 santri pegang 4. Nah, terjadilah penggelembungan di tahun 2020 dan 2021 ini. Karena apa? Karena anak yang tadinya 2 santri yang pertama ini sudah Alfiyah Sani, dan Alfiyah Sani bisa nyorok jurumiyah dan bisa ngajar Quran. Nah, akhirnya
dari 8 anak ini terselir, akhirnya pegang satu muadib, pegang 8 santri sampai 10 santri. Ya, tahun depan 2022 ini kita nerima 100 santri putra, 50 santri putri, dan jumlah total insya Allah 270 santri. 270 santri. Luar biasa. Yang penting kuat dulu. Kuat dulu ya. Dan support sistemnya sudah ini. Jalan. Okay. Kalau kita ngomong bisnis itu mau ekspansi itu sudah bisa ya. Jadi usahanya bisa grow, grow berkembang. Iya, berkembang mengakar atau menjalar. Ya kalau tadi Ustadz Toha itu memiliki berapa 40 santri ya, terus difilter menjadi 4, tinggal 4 ya. Hampir sama, sini 40 tapi yang difilter nggak ada ya. Tinggal 0 itu. Baik, untuk selanjutnya pertanyaannya Ustadz, untuk aktivitas dakwah itu apa sih motivasi Anda itu? Apakah pengen tenar atau pengen apa itu Ustadz? Jadi saya keluar awal-awal pulang dari pondok karena kita punya tanggungan Quran ya. Jadi keluar pondok itu saya hampir mulai 2007 sampai 2010 itu nggak keluar sama sekali. Hanya dengan santri. Setelah itu ada tetangga sebelah itu bapaknya meninggal. Dan kebetulan beliau kuliahnya di Mesir, mondok di Gontor dan Atanwir, kemudian dapat beasiswa di Mesir itu pulang karena bapaknya meninggal dan harus nunggu ibunya. Nah ini saya punya kesempatan 1 bulan keluar 2 kali. Karena beliau yang bertanggung jawab, akhirnya di tetangga-tangga desa mulai kenal. Dan sebenarnya kami juga khumul itu gaptek, nggak ngerti IT, ngaji saja, cuma yang tak tekuni adalah kajian-kajian rutin. Dari Jumat di masjid, malam Selasa di pondok. Itu untuk khidmah saya ke kampung halaman saya. Di desa saya itu ya malam Selasa sama Jumat. Lah, kemudian sebenarnya tak catat itu ada ratusan desa yang minta rutinan karena saya nyaru itu rutinan. Kalau ceramah agama itu mungkin teman-teman dekat. Kalau di Jepara seperti ini, ya ini teman dekat, satu kelas sama saya. Oh, dulunya teman ya? Iya, satu kelas sama saya di Pondok Tanggir, atau mungkin kerabat, atau mungkin teman, atau mungkin apa, atau mungkin orang lain, dan saya kira perlu untuk ke sana, dan kebetulan harinya Kamis, saya insya Allah bersedia. Tak niati jalan-jalan. Ngajine ngaleh nggon. Tapi yang sering mulazamah di pondok. Ya? Di pondok ya. Oh, iya. Kemudian ini kan Kalamku ini kajian Islam Kudsiyah. Kudsiyah itu sebuah madrasah yang umurnya itu sudah 1 abad lebih. Masya Allah. Itu di Kudus. Nah ini kebanyakan kan kita nyebutnya tetap santri. Iya. Makanya di sini ada sebutan. Saya itu sebutannya Kang Guru. Tetap Kang. Kenapa? Karena santri itu kan selamanya. Biar melekat ke saya tetap ngaji terus. Yeah. Kemudian ada ini Kang Gambar, ahli gambar. Terus yang Kang Admin itu paling belakang itu. Jadi kita pakai identitas Kang, ya, dengan simbol santri kan, seperti nanti santri senior. Ya. Kemudian para pemirsa ini yang kebanyakan mungkin santri nantinya ya, itu kira-kira ada pesan-pesan untuk mereka bagaimana supaya kita ini juga mengisi ranah dakwah ini, Ustaz. Apalagi yang di dunia digital seperti ini ya. Jadi ketika Allah sudah berkehendak, ya kun fayakun. Jadi santri senior itu bermula dari Pak Eko. Pak Eko. Ya. Dari Pak Pra, dari teman-teman ketika itu karena yang ngaji kita offline. Hanya offline ya awalnya ya? Awalnya offline. Kemudian Pak Eko itu diam-diam nyuting pakai Facebook live, siaran langsung pakai Facebook pribadi. Setelah itu nawarkan, kalau pakai Facebooknya Ustadz Toha, Facebook pribadi pasti banyak. Yang lihat 70, 80, oh banyak. 70, 80 itu kalau dikumpulkan di musola kan sudah nggak muat. Lah akhirnya berkah corona ini. Jadi corona itu berkah ya, Ustaz? Ada berkahnya. Ada ya? berkahnya. Iya. Termasuk diantaranya adalah ketika kajian offline dihentikan, teman-teman Mas Kofik itu minta izin, Ustadz, ini karena jenengan tetap ngaji, nopo libur PPKM. Lho nek aku ngaji, sopo-sopo sing mengelak tetap ngaji. Lah yang mendengarkan siapa Ustaz? Ana wong loro tak ulang wong loro, ana wong 5 tak undang ulang wong, pokoke ngaji nggak boleh libur. Akhirnya gimana kalau online? Akhirnya dari online itu teman-teman minta izin buat channel namanya Santri Senior. Nah, dari Santri Senior itu yang nonton
Dari 80 jadi 100, 100 jadi 200, 200 jadi 1000. Wah, banyak. Akhirnya dari situlah santri internasional bertumbuh. Jadi tidak ada unsur kesengajaan, yang ada kun fayakun itu tadi. Iya, saya lihat perkembangannya itu cepat ya. Iya. Kemudian mungkin yang sebelum nanti kita membahas tentang santri dan kemandirian, untuk pendanaan dari pondok pesantren sendiri itu perlu enggak sih Ustadz, menurut Ustadz Toha ya? Apakah pondok itu harus perlu untuk memiliki sebuah badan usaha atau gimana? Jadi walillahil izzatu jami'ah ya. Jadi memang kemuliaan itu hanya milik Allah. Keseluruhannya itu milik Allah. Tapi izzah itu, kemuliaan itu bila seseorang tidak tertekan, tidak terikat, tidak istilahnya diperbudak oleh hal-hal yang menjadikan kita terbelenggu. Nah, itulah yang disebut dengan hurriyah. Jadi pondok pesantren kami alhamdulillah adalah pondok pesantren yang mandiri. Kalau mandiri secara finansial iya, kita mandiri secara finansial. Artinya alhamdulillah kita tidak mengajukan proposal ke DPR, kita tidak mengajukan proposal ke pemerintah atau instansi-instansi yang terkait. Karena kiai Mas Oki ya, kiai itu kalau sudah menerima uang dari pejabat itu biasanya pelo Mas. Pelo ya? Pelo. Iya, iku nek duitnya sidik. Kalau uang banyak bisu. Lah, makanya dari situlah orang itu butuh hurriyah, butuh kemerdekaan. Termasuk kiai juga butuh kemerdekaan. Nah, kemerdekaan ini dibentuk dari mana? Inilah sinkronnya antara ulama dengan pengusaha. Kalau kiai ketemu sama kiai, saya sama Mas Oki alumni Al Anwar, saya alumni Tanggir. Kiai ketemu kiai, yang menyebutnya ya masih taklim, masih zikir. Wong kiai ketemu kiai, bahasnya masih zikir, masih taklim. Ya. Kalau kiai ketemu politikus, itu jadinya nanti legitimasi. Oh, Ustadz Toha ikut partai saya. Betul. Kalau pengusaha ketemu sama politisi, yang terjadi adalah money politik. Ayo tak biayai proyek saya apa. Lah, tapi kalau pengusaha ketemu pengusaha, Mas Oki pengusaha, saya pengusaha, jadinya adalah proyek. Apa yang dikerjakan? Apa? Pentol muria. Iya. Pentol muria lah. Kalau seorang ulama ketemu sama pengusaha, jadinya adalah sunnah pergerakan. Nah, lembaga pendidikan yang kuat, lembaga pendidikan yang berkualitas adalah lembaga pendidikan yang istilahnya ada yang membiayai. Misalkan begini, pendidikan yang baik apakah yang gratis? Tidak. Nah, gratis mesti sak penake dhewe. Iya, betul. Dia harus biayanya mahal, tapi tergantung siapa yang membiayai. Akhirnya terjadilah proyek-proyek beasiswa. Dari mana pondok bisa memberi beasiswa? Inilah pentingnya badan usaha milik pesantren yang disebut dengan kemandirian finansial. Bisa melalui wakaf produktif, teman-teman yang menghibahkan 100% usahanya dari, misalkan Pentol Muria ada 8 outlet, yang satu outlet 100%-nya untuk pondok Al-Qudsiyah. Ya nggak apa-apa tuh. Iya. Ya. Yang 7 oke lah untuk pribadi, tapi yang satu ini wakafkan. Namanya wakaf produktif. Jangan suruh ngelola pondok. Anak-anak santri fokus belajar. Yang gaji ya tetap Pentol Muria, yang Pentol Muria, tapi keuntungannya saja kasihkan pondok. Itu namanya sunnah pergerakan, wakaf produktif. Wakaf produktif. Iya. Dan itu juga ada di pondoknya. Ada di pondok kita, ada di pondok kita. Nama pondoknya apa, Ustaz? Khazinatul Abror, Pondok Pesantren Salaf. Dengar-dengar baru bangun ya. Bangun. Ya, para pemirsa barangkali ada ingin donasi ya, ingin wakaf akhirat ya. Kita tabungan akhirat bisa kontak nanti ya sama saya. Ada komisinya nggak, Ustaz? komisi bidadari. Masya Allah. Baik Ustaz, ini kita langsung saja ke tema besar kita ya, tentang santri dan kemandirian.
kan banyak nih teman-teman kita yang mungkin dari para santri itu merasa kesulitan dalam menjalankan usaha. Nah ini supaya bisa berjalan dengan enak itu kan memang dibutuhkan sinergi ya Ustaz. Iya, iya. Nah, kalau tadi Ustaz ngomong pengusaha ketemu pengusaha. Ya kan? Nah kalau kegiatan saya dengar-dengar itu Ustaz Toha juga ada ngisi di beberapa komunitas bisnis mungkin? Iya. Bisa diceritakan Ustaz? Jadi untuk teman-teman santri, 3 hal yang merubah Anda ke depan. 1, siapa gurumu? 2, buku apa yang kamu baca? 3, kamu berteman dengan siapa? Kalau berteman dengan siapa ya wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabri. Ayatnya jelas. Buku apa yang kamu baca? Karena buku itu jendela, kitab itu jendela dunia. Guru itu ada 3. Ada guru spiritual, kiai, habib, ada guru kehidupan. Kalau saya guru kehidupan misalkan melihat orang-orang susah seperti Pak Eko, aku tak jadikan guru kehidupan. Berarti Pak Eko orang susah ya? Artinya ya ada guru spiritual, ada guru kehidupan. Guru kehidupan ini artinya ketika kita dalam menjalin kehidupan nggak benar, ini yang membenarkan. Yang ketiga adalah guru bisnis. Jadi 3 hal ini. Gurumu siapa? Guru kiaimu siapa? Guru bisnismu siapa? Guru kehidupanmu siapa? Kemudian buku apa yang kamu baca? Ini sangat mempengaruhi. Kemudian teman-temanmu siapa? Baik, pemirsa, itulah bincang-bincang dengan Ustaz Toha ini. Ustaz Toha ini sangat menginspirasi kita semua ya, karena beliau selain Ustadz ya, Kiai. Bedanya apa Ustadz dengan Kiai ya? Gak ngerti. Nek wong kutha iku nyebute Ustadz. Oh gitu. Nek wong desa Kiai. Kiai. Dan juga beliau juga seorang pengusaha dan juga aktif juga berorganisasi. Dan mungkin pesan-pesan terakhir Ustaz untuk para santri ya. Untuk santri Qudusiyah. Jadi enak jadi santri itu. Nggak ada beban. Kalau mungkin di universitas itu ibaratnya uang, itu cara nangkap, tak ibaratkan uang itu seperti kupu-kupu. Kalau di universitas, di sekolah SMK, di sekolah STM, SMA itu diajari bagaimana cara nangkap kupu. Ibaratnya kupu ini uang. Diajari dengan cara mengumpulkan kayu. Dibuat apa kayu? Dibuat tali untuk jaring. Dibuat apa jaring? Untuk menggodaki kupu. Itu istilahnya teknisnya di sekolah formal seperti itu. Tapi di pondok pesantren, sebagai santri tidak diajari cara buat jaring untuk ngejar kupu, tapi diajari bagaimana nyangkul tanahnya. Apa hubungannya kupu dengan tanah? Nggak ada, nggak nyambung. Diajari cara mupuk tanahnya biar subur. Apa hubungannya kupu dengan tanah? Pupuknya nggak ada. Diajari cara nabur benihnya. Benih apa? Benih bunga. Nah, bunga ini nanti tumbuh disirami, diajari cara ngerawatnya sampai tumbuh pohonnya besar, kemudian daunnya lebat, barulah tangkainya, kemudian baru berbunga. Semua keluar bunganya, baru kupu-kupu datang. Jadi tidak hanya nyari kupu-kupu, tapi dapat lelah. Jaring, lelah Mas Oki. Lelah. Cara strategi cari duit, lelah. Jaring kemana-mana, kupunya dikejar. Kupu belum tentu kena, dimasukkan ke gudang, dibuka, lepas lagi. Beda dengan kupu yang datang. Kupunya mati ya. Ya. Beda dengan yang kupunya datang. Karena apa? Di sini kita punya tanaman. Ya itulah yang disebut fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi santri itu jadi apapun insya Allah berkah. Jadi petani ya petani yang berkah. Jadi pengusaha ya pengusaha yang berkah. Jadi pegawai pun pegawai yang berkah. Itu enaknya jadi santri itu. Dan mungkin menambahi ya, santri itu nanti kalau Ustadz memang enak semua, karena kalau santri itu misal kerjanya macul itu macem ya. Tapi kalau insinyur macul kan gimana iya, ya. Wong insinyur kok usung-usung selang. Tapi kalau santri kan pantes ya, semua pantes itu. Dan mungkin santri itu ada singkatannya Ustaz. Kalau orang Jawa bilang santri itu kabeh kebisan kudu dipinteri. Semua skill itu harus bisa dikuasai. Nah itu memang enaknya dari santri seperti itu Ustaz. Dan kebetulan
kita sama-sama santri ya. Alhamdulillah. Dan mungkin sekedar sharing ya Ustadz, di Kudus itu ada sebuah filosofi yang konon katanya ini milik Mbah Sunan Kudus. Pengen tahu nggak Ustadz? Iya. Ya. Namanya Gus Jigan. Gus Jigan. Gus Jigan. Bagus, pinter ngaji, pinter dagang. Gus Jigan. Gus itu bagus. Bagus. Kalau saya alhamdulillah tiganya ada Ustaz. Bagus bagus ya. Bukan bagus fisik, kalau bagus fisik nggak usah dipertanyakan. Saya udah jelas ya. Iya. Gus itu bagus akhlaknya. Yang kedua itu pinter ngaji. Harus bisa ngaji. Dagang pinter dagang. Itu memang filosofi orang Kudus. Entah dulunya itu hanya sekedar doa, tapi toh kebanyakan orang Kudus seperti itu. Kalau orang Kudus kuno itu bilang Kudus itu ora butuh apa-apa. Jadi orang jualan di Kudus itu sudah lengkap, nggak usah. Jadi orang Kudus toh itu wis cukup. Gitu. Jadi itu ada filosofi yang sangat luar biasa dari yang konon dari Mbah Sunan. Dan itu memang coba saya realisasikan sampai sekarang ya memang alhamdulillah saya diberi bagus ya. Dan berusaha terus untuk bagus. Dan saya juga berusaha terus untuk ngaji. Dan yang terakhir adalah dagang. Karena dengan 3 hal ini, kalau terutama yang terakhir ya, masalah dagang ada hubungannya dengan kemandirian, itu nanti kita bisa menyerap tenaga kerja yang banyak. Siap. Dan pastinya khairun nas anfa'uhum linnas. Sekian para pemirsa kalamku rahimani wa rahimakumullah, perbincangan singkat ini ya Ustaz. Karena Ustaz Toha ini mau langsung ngaji ya. Di mana Ustaz? Jepara. Barangkali perbincangan ini nanti bisa dibuat bahan pengajian di sana ya. Insya Allah. Dan jangan lupa nanti saksikan juga di channelnya Ustadz Toha, Ustadz Santri Senior. Nanti insya Allah akan kita upload bebarengan ya. Ya nanti mudah-mudahan bisa membawa manfaat Ustadz. Amin. Terima kasih rawuhnya ke Kudus dengan dari Bojonegoro sampai sini. Bojonegoro itu bahasa Arabnya apa Ustadz? Zaujul Barat. Zaujul itu bojo, Barat itu negoro ya Ustaz. Ya terima kasih atas rawuhnya dari kami tim Kalamku terutama yang ada di studio mengucapkan sangat-sangat terima kasih atas rawuhnya dengan dan bersedia untuk ngonten bersama. Sekian dari saya Kang Guru Dikri Fauki Abbas dan beliau Ustadz Toha Abrori. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.